membuat anak-anak itu melaporkan ke kita. Nah, kalau yang gede udah kelas 11 nih, Bapak Ibu. Jadi kelas 11 itu jelas sudah mandiri ya. Jadi tapi saya pun sering gini sih, saya atau istri saya sering teriak sih. Sekarang jadwalmu apa? Dia pegang HP kan. Ya, oh iya, sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi perlu cek kamu belajar apa. Gitu. Jadi setelah dia belajar, dia melaporkan ke kita tahu dia belajar. Yang cek yang ketiga, ini cek jadwal, cek materi, yang tiga cek hasil. Bapak Ibu, cek hasilnya. Kalau yang gede, saya sih biasa selalu tanya ke dia gini, kok kayaknya kamu nggak pernah ulangan ya? Kemarin ulangan, mana hasilnya gitu ya? Terus dia cerita. Nah itu konsisten sejak sebelum pandemi kita selalu tanya nilai kamu gitu ya. Nah ada pola nih, kalau nilainya 90, 93 langsung cepat-cepat lapor gitu ya sampai rumah dulu ya. Aku dapat lu 93, tapi kalau nilainya jelek nunggu ditanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ada laporan itu gitu. Jadi ada lapor nilai gitu. Ya sekarang cek gitu. Kalau yang kecil ya cek nilai juga gitu ya. Kemudian yang tiga cek itu ya, cek jadwal, cek materi dan cek nilai itu untuk anak yang sudah mandiri nih, Stevi. Itu kayaknya ini ya. Karena saya pesan ini ya ke ayah dan bunda ya, papi mami yang udah mandiri tetap harus dicek meskipun udah gede. Karena itu juga ada kepedulian kita sebagai orang tua. Itu ada koneksi gitu ya dengan membicarakan itu. Nah, sekarang yang tanya ke saya biasanya gini nih, yang belum mandiri nih. Jadi yang belum mandiri gimana dong tipsnya gitu. Nah, belum mandiri ini ada satu teori Bapak Ibu dari orang Rusia namanya Vygotsky. Ya, itu teori scaffolding. Bapak Ibu yang mungkin kerja di bangunan kontraktor atau apa tahu ya scaffolding ya. Jadi kalau bikin tembok itu kan ada kayu-kayu besi-besi ya, atau kalau nggak besi misalnya bambu yang untuk menyangga ya. Nah, itu kan scaffolding. Jadi nggak akan dilepas sebelum itu keras. Gitu. Nah, prinsipnya gitu. Ngajarin kemandirian tuh kayak gitu. Jadi kalau memang anak belum mandiri, kita mesti ajarin. Mungkin hari pertama, hari kedua, PJJ, kita ada di samping dia terus kan. Dampingin gitu. Itu miss-nya itu, atau kamu ini, dibantuin gitu ya. Tapi itu scaffolding, Bapak Ibu jangan lupa, ini sudah bulan ketiga. Ya. Kalau masih itu berarti scaffoldingnya belum dilepas. Jadi mesti dilepas pelan-pelan. Minggu kedua, udah mulai tanyain, ayo coba, udah mulai ditinggal, masak gitu ya. Minggu ketiga, udah cuma ngecek 10 menit ya. Nah, bulan kedua masuk cuma ngecek di awal sama ngecek dia. Jadi pelan-pelan dilepas gitu. Nah, untuk yang belum mandiri memang Bapak Ibu harus ada yang dikorbankan. Misalnya ya kita kalau kerja ya kita WFH dulu lah untuk bantuin anak supaya mandiri lah. Ya jadi kita mesti ada sacrifice kita untuk supaya anak itu mandiri. Jadi pelan-pelan dilepasnya. Nah gitu Miss Devi, kira-kira tipsnya, kira-kira basicnya itu ya, itu dulu. Terima kasih Pak. Atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Nah yang kedua ini cukup menarik nih Pak, saya langsung jadikan yang pertanyaan ke nomor 2, karena benar juga ya pas saya baca bagaimana mengatur penggunaan gadget anak-anak, karena anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia maksimal per hari adalah 90 menit untuk terus-menerus lihat gadget nih Pak. Bagaimana Pak Sigit? Wah ini pertanyaan yang bagus dan masukan yang bagus nih. Terima kasih atas masukannya ya, parent. Jadi memang yang saya baca malah dari Ikatan Dokter di Amerika, ada jurnal pediatrik di USA. Itu usia 3 boleh pakai gadget 30 menit. Tetapi ada satu catatan di situ. 30 menit untuk pembelajaran. Itu 3 tahun. Itu penelitian di American Pediatric, itu jurnal ini ilmiah ya. Dan saya senang sekali kalau IGI sudah memberikan anjuran seperti itu bagus sekali. Dan itu penting ya sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti ingin endorse gitu ya, untuk mendorong sekolah. Ini penting, saya setuju sekali, dan kita sebagai guru juga orang tua perlu membatasi. Jadi sekarang ini kan PJJ online ya, kalau di Jakarta ini online terus ya, dari jam 7:30, mungkin ada yang jam 7 gitu sampai
8, 9, 10 sampai jam 11, mungkin setengah 12. Nah, pastikan ada jedanya gitu. Nah, ini yang agak sulit sih, nggak semudah ngomongannya ya, karena saya sendiri juga struggle. Misalnya di sekolah Notre Dame kan ada jeda 15 menit kalau di Puri, kalau di Grand Wisata ada jeda 10 menit antar jam. Itu anak-anak kan harusnya kan nggak ke layar ya. Cuman kalau udah ketemu temen, ya yang lain istirahat, dia ngobrol gitu ya sama temennya gitu. Nah, ini yang apa juga concern kita gitu. Tapi sebenarnya saya sarannya adalah untuk biarin dia misalnya keluar rumah atau apa beresin mainannya kayak gitu. Jadi dia ada apa benar-benar enggak ke layar gitu. Terutama kan ada banyak yang pakai handphone ya. Ya ini yang problem juga gitu. Dan teman saya orang teknisi komputer cerita ke saya ini yang banyak adalah handphonenya meledak, apa IC-nya panas. Karena kan kalau handphone kan nggak boleh terus-menerus ya, beda sama laptop ya bisa 3 jam 4 jam. Kalau handphone kan itu katanya banyak yang kebakar, sekarang kasusnya dia suka servis-servis gitu. Jadi 90 menit ini perlu kita ketahui bersama bahwa intensitasnya, maka saya sangat-sangat meminta Bapak Ibu untuk bantuin anak-anak atau yang nemenin anak-anak di rumah untuk ngambil jeda anak-anak itu untuk misalnya ya lihatlah di luar gitu ya atau sesuatu gitu. Jadi lihat. Kalau kami ide kami adalah banyak di rumah kami ada 2 stopless gitu, lalu ada ikan cupang. Jadi kasih makan di jadwal. Kasih makan ini pokoknya supaya dia keluar dari situ gitu ya. Atau beresin mainan sebentar balik lagi kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi pokoknya kita pikirin cara supaya dia ada jeda ya, Miss Dewi ya. Jadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jedanya supaya mata anak-anak juga enggak terlalu intens lebih dari 90 menit gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika anak-anak mulai jenuh belajar atau mulai jenuh belajar di rumah, Pak Sigit? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya, saya sangat senang dengan pertanyaan ini dan ini adalah pertanyaan kita semua. Betul, ya orang tua di seluruh Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia ya, teman-teman di Amerika, di manapun lah ya yang PJJ ini memang jenuh ya. Tadi saya di awal saya cerita awal pandemi anak saya yang kecil tiba-tiba nangis malam-malam. Kenapa? Kita panik semua. Kenapa? Aku kangen sama temanku gitu. Jadi pengen benar-benar ketemu teman gitu. Jadi di masa seperti ini tuh kan ada apa ya? Kita sendiri kan ada perasaan-perasaan yang berbeda ya. Nah, di masa pandemi seperti ini muncul juga kejenuhan belajar. Tetapi Bapak Ibu, ini ya, saya guru ngajar ya sama ada beberapa guru ini yang udah puluhan tahun bahkan ya ngajar. Saya mau buka sedikit rahasia di dalam kelas Bapak Ibu. Nanti ibu-ibu guru pasti setuju ya. Di kelas pun demikian. Bapak Ibu kan di rumah atau bekerja ya. Guru yang sama anak-anak di kelas Bapak Ibu, itu banyak sekali yang jenuh belajar. Dari 20 anak yang ada di kelas, itu setiap hari Bapak Ibu, ya ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang males-malesan. Nih ya, nih kalau saya berdiri di depan kelas, nih, yang belakang pojok 2, 3 ke depan, itu biasanya ngelamun Bapak Ibu. Matanya itu entah kemana atau ngantuk. Gitu ya. Yang di belakang agak tengah, itu biasanya ngobrol. Gitu ya. Nah, yang tengah, nah ini yang matanya itu berpijar biasanya. Ya, matanya itu berpijar. Yang depan, itu malah gini, yang depan kanan kiri itu Bapak Ibu. Malah biasanya gini. Nah, sebenarnya jenuh belajar itu terjadi setiap hari di kelas sebenarnya. Pada saat tidak pandemi, anak pun jenuh belajar itu. Jadi bahkan ketika diskusi sekalipun, ya, ketika diskusi itu kejenuhan itu dilampiaskan anak-anak, gitu ya, dengan cara misalnya suruh diskusi sesuatu, apa yang dilakukan anak Bapak Ibu ngomongin drama Korea, ya, ngomongin artis dan sebagainya supaya nggak jenuh. Apalagi guru kalau di depan kelas hanya ngomong, wah itu anak jenuh sekali. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak pandemi pun anak itu jenuh belajar di kelas. Maka
di training-training saya juga saya memberikan alternatif metode-metode supaya anak nggak jenuh gitu. Itu ya. Nah, sekarang pandemi, anak-anak ada di rumah. Ya kan? Nah, ketika dia jenuh, kita ngelihat dia, dan jenuhnya bukan hanya jenuh belajar, jenuh di rumah juga kan seperti itu. Jadi secara psikologis dia belajarnya jenuh, di rumah juga jenuh. Begitu ya. Jadi ini ya kondisi kita semua. Bukan hanya anak-anak, kita juga demikian. Saya ngerasakan juga. Ya, pernah suatu saat kami serumah, aduh, ayo kita kemana ya? Akhirnya sore-sore Bapak Ibu kami keluar ya, cuman muter aja, nggak keluar mobil. Jadi muter aja sambil ngobrol-ngobrol ya. Kalau nggak pandemi gimana ya balik lagi gitu ya, supaya rilis aja gitu. Jadi mampir ke Indomaret atau Alfamart itu ya untuk membeli minuman gitu, untuk sekedar melepas jenuh gitu. Nah sekarang maka saya menyarankan kepada kita semua para orang tua, jenuh memang jenuh kita semua ya. Jadi kita masuk ke dalam normal yang baru gitu. Dan saya ingin tak beritahu ke Bapak Ibu bahwa tidak masa pandemi pun mereka jenuh belajar Bapak Ibu. Apalagi pandemi gitu ya, kejenuhannya double, jenuh belajar, jenuh di rumah. Menurut saya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama gurunya dulu. Gurunya bantunya apa? Bantunya ya pas PJJ misalnya kayak gini ya. Supaya dia nggak jenuh gimana gitu. Orang tua bantunya mungkin ada variasi ya, jalan-jalan atau apa, atau sesuatu ya yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Main halma gitu ya. Kami saya ngelihat istri saya dan dua anak saya beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu main halma gitu, itu ternyata anak-anak excited gitu ya. Jadi sesuatu yang simple. Atau membersihkan ruangan ya, pasang itu wallpaper di belakang saya itu mengusir kejenuhan juga. Ya jadi nyari sesuatu yang untuk aktivitas gitu. Jadi gitu Mas Yafi. Jadi kejenuhan memang kita mesti deal dengan itu, dan saya berharap ada dua belah pihak, dari pihak sekolah atau guru memberikan sedikit variasi di dalam pas belajarnya, pas di rumah orang tua memberikan sedikit variasi ya apa atau apalah kegiatan gitu, relax atau main, dia ada. Yang penting tadi jadwalnya tadi mungkin ya, dijadwal, sepanjang itu dijadwal itu akan baik. Itu Miss Devi. Iya, terima kasih Pak. Jalan-jalannya nggak di rumah aja ya Pak ya, dari depan ke belakang kebayang rumahnya kalau yang kecil, jadi cuma dari sampai bikin mapping kayaknya Pak banyak di mappingnya cuma di area rumah sendiri. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada data mengenai daya serap siswa saat online versus pembelajaran normal? Oke, iya. silakan Pak Sigit. Ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa loh Bapak Ibu. Saya waktu baca ini, waduh ini hebat nih ya. Orang tua zaman now luar biasa. Apakah pembelajaran online ini efektif gitu? Ya beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan ada konferensi online ya. Jadi EduTech Indonesia ya. Saya juga katakan di situ begini. Guru di seluruh dunia itu nggak siap dengan pembelajaran online. Nggak ada yang siap kecuali guru dari jurusan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Untuk lulus sebagai guru ya di SPG untuk dapat titel sarjana pendidikan 130 SKS yang membahas pembelajaran online itu dikit sekali, sangat sedikit. Jadi sebenarnya ketika pandemi terjadi lalu pembelajaran online itu sangat sedikit di dunia ini yang siap. Gitu ya. Itu pertama dulu. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, kita sekarang online gitu. Nah, ketika kita online, kita nggak punya data, para guru juga nggak punya data. Saya di manajemen sekolah juga nggak ada data, nyari di internet juga susah setengah mati. Metode apa yang efektif online? Waduh, sangat sedikit gitu. Karena kita nggak pernah di dunia ini ya yang riset gitu. Kalau penelitian yang kelas banyak sekali namanya penelitian tindakan kelas. Yang misalnya gini, diskusi sama debat efektif mana itu ada tuh. Cari. Kalau yang online nggak ada. Tapi kemudian saya cari-cari ya. Terima kasih sudah bertanya ini. Saya nyarinya tambah kenceng lagi kemarin ya. Waduh, ada pertanyaan ini saya cari. Saya nemu satu jurnal yang diterbitkan di salah satu universitas di Australia tahun 2016. Jadi 2016 ini profesornya ngelakuin penelitian. Ya. Jadi saya mau tayangkan sedikit ya. Saya mau tayangkan hasil penelitiannya itu. Bapak Ibu ini saya cuplik-cuplikin di
materi seminar ya. Jadi ini sebentar ya. Jadi Bapak Ibu, itu ada penelitian dari 2016 ya. Jadi penelitiannya itu bagus sekali. Iya, saya tayangkan. Nah, ini. Jadi dari 2009 ke 2016 Bapak Ibu. Itu penelitiannya, dia membandingkan antara face to face dengan online. Ini efektif mana nih? Gitu. Jawabannya adalah sama-sama efektif dia temukan. Jadi dia itu neliti berapa orang di sini ya? 500-an lebih ya, 500 lebih mahasiswa gitu. Nah, dari lebih dari 500 mahasiswa itu ternyata dia pakai rumus-rumus gitu, intinya adalah analysis showed no significant difference. Jadi ternyata dia menemukan waktu itu antara kelas yang online dengan kelas yang face to face itu resultnya hampir sama. Gitu. Tapi Bapak Ibu ini saya catat, kita catat ya, bahwa yang di situ itu universitas di Australia itu memang mereka ready ya dengan online learning. Memang didesain sedemikian rupa, ya dosennya ready, gitu. Kemudian di deliver, siswanya juga siap, ya di dalam modul pembelajarannya itu. Kemudian dibandingkan dengan yang tatap muka, hasilnya sama, gitu ya. Sedangkan kita mungkin agak beda, ya. Jika persiapan guru baik, memang didesain dengan baik, menurut penelitian tadi hasilnya bisa sama hasilnya ya. Tapi perlu dicatat juga ini areanya adalah ini ya akademik ya. Beda dengan yang kalau misalnya olahraga, kemudian kesenian mungkin agak beda ya. Maksud saya belajar olahraga tapi di instruksi online gitu sama kesenian yang di instruksi online mungkin agak berbeda hasilnya. Jadi menurut saya kita belum bisa tahu seberapa efektif pembelajaran online ini. Nah, saya malah sekarang jadi ada rekan-rekan guru yang kuliah S2, saya malah dorong untuk teliti nih ya online ini karena pandemi ini kan akan berakhir suatu saat ya, setahun lagi atau 2 tahun lagi kita nggak tahu, pasti akan berakhir. Nah, ini mungkin akan berubah. Jadi mumpung ada sampel secara positifnya ya, bisa dimanfaatkan untuk diteliti keefektifannya, lalu dibandingkan dengan yang kelas tatap muka. Tapi itu salah satu riset yang saya temukan. Dan kalau sekarang ditanya apakah PJJ kita efektif, saya kira mungkin kurang mungkin ya. Ini asumsi ya, maaf ya Bapak Ibu ya yang tanya. Asumsi saya kurang karena berbeda dengan riset tadi itu dosennya sudah mempersiapkan betul-betul, infrastrukturnya siap betul-betul. Sedangkan kita belajar. Jadi ketika online pertama kali para guru belajar menggunakan teknologi IT, belajar menggunakan Zoom, ya, belajar menggunakan Google Meet, e-learning dan sebagainya. Jadi kita dalam proses ini bulan ketiga benar-benar persiapan. Kalau semester lalu benar-benar darurat, ya nggak ada yang bisa, pokoknya jalan dulu deh belajar. Kalau sekarang udah mulai tertata dan belajarnya mulai serius. Nah ini semakin lama semakin ke sana harusnya sih seluruh dunia menemukan model yang semakin baik. Itu Miss Yahya dan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, sepertinya curhatan hati orang tua dan para bapak dan ibu guru Pak Sigit. Bagaimana agar anak termotivasi atau bersemangat dalam belajar di masa pandemi saat ini, Pak Sigit? Silakan. Iya. Ya, betul sekali. Ini pertanyaan ini apa sih questions of the day ya, pertanyaan abad ini. Gitu. Jadi supaya anak bersemangat gimana ya? Ini motivasi. Nah, motivasi belajar itu sebenarnya juga seperti yang tadi Miss Devi dan Bapak Ibu. Seperti tadi itu kan anak males gitu ya. Iya. Anak malas belajar. Terjadi juga di masa di luar pandemi dan di dalam pandemi. Motivasi pun demikian. Gitu. Nah, untuk motivasi ini memang banyak teorinya, tapi yang paling penting motivasi dari luar dan motivasi dari dalam.
gitu ya. Motivasi dari luar itu berkaitan dengan reward and punishment. Jadi ada reward, ada punishment. Misal sebagai contoh, misalnya dapat nilai 90 gitu. Ini kalau saya cerita keluarga kami. Anak saya kalau dapat 90, saya bilang kalau tes kamu 90, Papa masukin ke tabungan kamu 20.000 untuk yang kecil, yang gede 50.000. Ini saya transfer ke rekening dia. Dia semangat ya karena dia mau beli sesuatu kan. Itu untuk reward, itu khusus untuk skill dan untuk pengetahuan dia. Jadi itu termotivasi gitu. Nah, itu reward. Punishment itu saya jarang sih ya, saya jarang untuk punishment untuk seperti itu saya malah nggak memberikan. Jadi saya lebih ke penguatan positif. Yaitu bisa. Tapi internal itu yang sebenarnya relevan dengan hidupnya dia, relate dengan dia. Entah kenapa, saya dulu kalau belajar matematika, fisika itu motivasi saya tinggi. Saya nggak tahu, saya senang sekali dulu. Meskipun saya kemudian kuliahnya di UGM di jurusan bahasa, gitu ya. Tapi entah kenapa saya motivasi tinggi. Tapi begitu ketemu kimia, biologi, saya langsung males. Itu zaman dulu ya. Anak saya juga demikian. Dia tidak termotivasi di semua pelajaran. Ya, anak saya yang kecil udah mau Mandarin, ketemu Lause, udah mau semudah apapun dia udah wah cemberut aja. Maka ketika dia di pelajaran Mandarin kemudian dia jawab Lausenya mau baca, itu saya bilang, wah luar biasa, Papa bangga. Dia seneng ya. Itu untuk memberi penguatan positif. Itu ada teorinya, itu Pavlov namanya ya. Jadi memberikan stimulus dan respon gitu. Jadi dengan memberikan penguatan seperti itu di area yang sebenarnya dia nggak mau gitu, yang dia nggak motivasi. Tapi kalau olahraga udah nggak usah dimotivasi. Dia pokoknya hari olahraga pagi-pagi udah ready di depan laptop ya nunggu ya guru olahraga dan seterusnya. Dia akan sangat-sangat termotivasi. Jadi motivasi secara teoretikal seperti itu. Tetapi motivasi juga up and down kan ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Kita kerja juga gitu kan. Pagi-pagi kadang-kadang wah udah semangat banget nih mau ke kantor nih. Waduh. Udah pagi, udah mandi, udah sarapan, udah pokoknya langsung ke kantor ketemu klien atau ketemu bos dengan semangat. Tapi ada kalanya pagi-pagi, ya hari Senin. Atau ya aduh males banget nih ketemu bos. Jadi kadang-kadang up and down seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu kita sadari terlebih dahulu sebagai parent. Nah, maka tips saya kepada Bapak Ibu dan saya sendiri juga memberi tips kepada saya sendiri. Jadi untuk anak yang memang pelajaran-pelajaran yang dia tidak termotivasi, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, saya memberikan reward berupa pujian. Wah, hebat, bagus. Papa seneng banget. Saya gini nih. Hebat gitu. Itu satu di dalam diri anak ada sesuatu yang berkembang secara emosional. Gitu Miss kira-kira. Baik. Kalau pelajaran favorit anak saya sekarang enak ya Mami PJJ adem sambil kena AC sebabnya. Jadi olahraganya nggak panas-panas lagi. Baik, Pak Sigit, ini ada pertanyaan mungkin kalau berkaitan juga dengan PJJ juga ya Pak Sigit. Seringkali anak suka jawab kalau suka dinasihati. Bagaimana agar anak bisa mendengarkan nasihat orang tua dengan baik? Silakan Pak Sigit. Iya, Bapak Ibu saya ini pertanyaan saya juga sih sebenarnya Bapak Ibu ya dulu ya. Ini anak ya, terutama anak saya yang remaja. Ya, dulu waktu itu masih SD, SMP ya. Ini kalau dikasih tahu ya, dan saya ngelihat nih ya anak-anak murid saya nih, saya dulu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 12 sudah semua kecuali kelas 6. Nah, saya ngelihat nih anak remaja terutama ya. Kalau dikasih tahu tuh gini loh Bapak Ibu ya. Kamu naik motor, jangan kenceng-kenceng ya. Iya, tahu, tapi was langsung ngebut gitu loh Bapak Ibu. Jika seolah-olah teman saya bilang, ya nggak apa-apa toh Pak Sigit. Itulah kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga. 1 mendengarkan, 1 keluar. Itu remaja. Nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Nah, kemudian untuk menyelesaikan S2 saya, waktu itu saya meneliti tentang pengaruh guru. Nah,
sudah diterbitkan oleh Canisius, judulnya Guruku Panutanku. Nah, ini penelitian ini menarik, Bapak Ibu. Ternyata saya kaget. Ternyata anak SMA itu bisa dinasihatin gitu loh. Jadi saya penelitiannya kualitatif mendalam sampai saya wawancara, ternyata bisa loh mereka dinasihatin. Wah, itu saya seneng banget sampai saya benar-benar antusias. Ya, saya benar-benar mencurahkan energi saya untuk penelitian itu karena itu relate dengan hidup saya gitu. Nanti anak saya remaja, ini mesti dinasihatin. Jadi buku saya itu tentang pengaruh guru terhadap anak dalam hal nilai-nilai kehidupan. Kok bisa anak guru fisika kok ngelatih kejujuran gitu loh. Itu gimana caranya gitu. Kok bisa guru ekonomi itu ngelatih tentang keberanian dan kedisiplinan gitu. Nah, ini ternyata gurunya itu menasihati loh Bapak Ibu, salah satu caranya. Saya heran sekali loh, gimana toh Miss kok bisa nasihatin anak kayak gitu gitu. Nah, saya juga nggak sadar Pak, dia bilang. Tapi ternyata begini. Pertama adalah non-conflict situation. Lagi nggak konflik. Dia lagi enak. Kapan nasihatin si siswa itu? Lagi di kantin, istirahat. Lagi bercandaan gitu, terus duduk gitu. Makanya kamu itu. Jadi dan relate ke dia. Kamu pernah nonton film ini nggak? Dua-dua gurunya maupun anaknya suka nonton film. Gitu. Jadi, tahu nggak tokoh itu? Nah, kamu kayak tokoh itu. Oh iya, masa Miss? Oh, gitu. Jadi masuk ke dia dan relax gitu suasananya, hubungan baik. Ada juga yang menasihatinya itu agak formal gitu. Ini guru pendiam sekali. Saya katakan, Bu, Ibu mempengaruhi anak dalam hal ini. Udah kaget gitu. Pak, saya kan pendiam gitu ya. Coba Ibu pikirkan. Ibu waktu itu ngomong apa sama dia? Saya nasihatin dia, Pak. Kapan? Waktu itu dia kesulitan. Dia guru kimia ya. Kesulitan. Lalu bilang, "Nah, kamu tuh bisa loh. Gini. Nah, kalimatnya itu tuh sama kayak kalimat orang tuanya. Ya. Tapi dia termotivasi. Ada lagi satu yang kamu tuh seriuslah belajar. Ayolah berangkat sekolah. Kamu itu masa depan kamu ditentukan gitu loh. Nah, saya tanya, Miss-nya itu ngomong gitu kenapa kamu dengerin? Orang tuamu ngomong itu kamu nggak dengerin kenapa saya? Ya sebenarnya itu Mami ngomong sejak saya kelas 7 kali ser gitu kan. Dulu saya di kelas sekolah internasional jadi serang Miss gitu. Ser, Mami itu ngomong gitu sering banget. Aku sih cuekin aja, Sir. Tapi satu saat lagi dia di kelas 12, gurunya ngomong persis sama loh. Langsung dia tek gitu. Oh, sungguh bener tuh apa yang dia omongin Mami. Gitu ya. Jadi ada prinsip yaitu apa? Ketika hubungan baik dan ketika nasihat itu pas dengan konteksnya dan disertai dengan hidupnya dia. Jadi dia cerita tentang kehidupan dia ke anak-anak. Jadi itu relate gitu. Nah, saya melihat saya salah di dalam memberikan nasihat ketika konflik. Jadi waktu berantem nih, saya nasihatin dia. Ya dia nggak mau gitu ya. Wah, udah pokoknya nggak mau dengerin gitu. Jangan kan yang besar, yang kecil juga gitu ya. Baru beberapa hari yang lalu dia tutup pintu langsung. Jangan marah dia. Ya, dia lagi konflik sama kakaknya, kita ikut cabut dia marah gitu. Nggak bisa nasihatin di saat-saat seperti itu. Juga nggak bisa seperti ini ya, misalnya saya panggil, sini saya panggil gitu ya, duduk di depan saya lalu kamu begini, itu juga ternyata nggak efektif. Gitu ya, itu menurut penelitian tahun 2012 lalu. Jadi seperti itu, maka nasihat itu prinsip-prinsipnya adalah relasi, relate ke dia, gitu ya. Dan Bapak Ibu untuk anak-anak kecil memang sebenarnya jauh lebih mudah untuk dinasihati sebenarnya ya. Jika prinsip-prinsip parenting kita itu benar, nanti mungkin akan saya jelaskan nanti di belakangnya. Gitu Miss Yati. Oke, terima kasih Pak Sigit. Tadi sampai dapat jempol nih dari Ibu Endang atas jawabannya Pak Sigit. Terima kasih Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Sigit, bagaimana agar anak terlibat aktif dalam pembelajaran jarak jauh? Misalnya agar dia bisa aktif bertanya kepada gurunya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena aktif bertanya itu tanda bahwa dia menikmati pembelajaran, dia mulai termotivasi ya, terlibat gitu. Nah, supaya anak aktif, sayangnya kita sebagai orang tua nggak bisa berbuat banyak, Bapak Ibu. Jadi kita memberikan saran ke sekolah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada ngelihat guru yang
anaknya kok kurang diajak interaktif, kalau saya kok saran untuk beritahukan guru tersebut atau kepala sekolahnya, gitu, supaya anak punya kesempatan untuk bicara dan mengekspresikan, gitu ya. Itu yang pertama terlebih dahulu, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ketika anak aktif tolong dipuji. Ya bagus tadi kamu aktif ya. Jadi itu memberikan penguatan positif. Ya kira-kira itu Miss Devi. Jadi sayangnya kita orang tua hanya bisa melihat dan memberi saran, ya. Tapi jangan memaksa anak untuk aktif. Ayo kamu ngomong. Itu menjadi tekanan. Terutama kalau anak kita itu flekmatis, introvert, dan disuruh bicara. Karena masa PJJ ini begini Bapak Ibu, ya. PJJ ini untuk anak yang introvert dan self reflection, ya, suka sendiri. Ini visual lagi. Jadi Gardner itu punya teori 9 kecerdasan. Manusia itu kecerdasan bukannya 1, tapi ada 9 macam kecerdasan. Dan untuk anak yang kecerdasannya internal, ya, kemudian dia visual, wah dia menikmati sekali PJJ kali ini. Karena apa? Nggak ada orang yang ngelihat, ya. Dia visual, dia menikmati sekali kesendirian itu. Nggak ada orang yang nanya. Dia senang sekali. Tapi untuk anak yang ekstrovert, untuk anak yang intrapersonal, siksaan. Dia mesti ngomong. Sekarang di mute, aku nggak bisa ngomong. Gitu ya. Kalau di kelas Bapak Ibu, nah Bapak Ibu ya, kalau misalnya benar-benar di guru ya, yang guru masih manggut-manggut ini ya. Oke, tenang ya. Ibu mau memberikan instruksi. Kita baru mau, anak udah ngomong gitu ya. Jadi makanya ada tepuk diam. Itu baru anak-anak silent, sampai harus ada tanda gitu ya. Ada yang put your eyes on me gitu ya. Jadi ada tanda-tanda gitu. Ada yang pakai bellboy, ting ting ting, anak diam gitu. Nah, itu untuk anak-anak yang ekstrovert, yang suka bicara, suka berinteraksi, memang ada siksaan tersendiri begitu. Kira-kira begitu Miss Devi, jawaban dari saya sementara ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Sebelum forum chat kita dibuka dan mungkin Bapak dan Ibu di sini boleh bertanya langsung atau mungkin ada saran juga ya Pak Sigit ya. Jadi saya bacakan pertanyaan terakhir dari perkumpulan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada metode belajar yang melatih anak fokus belajar dan terlibat aktif dalam pembelajaran saat online learning? Terima kasih Pak Sigit. Iya, Bapak Ibu, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi bagaimana supaya anak fokus belajar pada saat PJJ? Nah, ini adalah readiness, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gini, ada satu teori, saya mau tayangkan sebentar, nanti di akhir mungkin saya akan ulang, ya. Saya akan tayangkan sebentar. Ada satu teori wajib yang harus diketahui oleh guru, Bapak Ibu. Ya. Nah, sebenarnya langkahnya itu ada 7, Bapak Ibu, untuk bisa seperti itu. Ya. Tapi namanya juga kita orang tua, saya juga males. Saya juga sebagai guru, ngapain ya 7 banyak amat gitu. Nah, ini saya ringkaskan untuk kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, belajar itu ada langkah. Nah, langkah yang paling penting dari semua langkah itu adalah readiness. Gitu. Readiness. Jadi ini adalah guru baru, ya, ini adalah pengajaran yang harus diketahui oleh guru baru sih. Condition of-nya aku nggak terlalu ini deh. Aku nggak perhatiin, aku nggak ngerti tadi itu, Pak. Kadang-kadang gitu ya. Tapi bagus loh, dia ngerti kalau dia nggak ngerti itu. Itu jadi kadang-kadang dalam prosesnya seperti itu. Tapi ketika dia ngoceh gitu ya, ngomong, tadi aku belajar ini itu suatu hal yang bagus gitu. Kira-kira itu dulu Miss Devi, mungkin memberikan satu masukan kepada anak-anak seusia itu memang agak sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi cara yang paling bisa mungkin adalah supaya tidak ngeyelan adalah minta dia untuk jelasin dulu. Miss-nya gimana? Waktu jelasin seperti itu. Oke. Nah, kalau Miss-nya ada salah, menurut saya sih sampaikan ke Miss-nya, Miss, kemarin salah loh. Seperti ini loh. Gitu. Atau ada cara lain gitu. Karena kalau kita ngasih pun dia akan ngeyel sih kalau anak kecil ya.
Tapi ada juga bisa gini, oke itu misalnya gitu ya. Nih, mau tahu nggak caranya papi atau caranya mami gimana? Caranya mami gini-gini nih. Kalau itu kok dengerin gitu. Tapi biasanya sulit ya nggak dengerin nih. Itu sih Miss Devi yang paling tahu karena Miss Devi di Montessori Center. Ya, oke. Betul sekali, Pak. Pak Sigit, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 5.15. Apakah Mas boleh ada pertanyaan lagi, Pak Sigit? Mungkin Atau pertanyaan-pertanyaan udah masuk di Oke, tanya semua, nanti saya rangkum deh. Ya. Semoga bisa betul. menjawabnya. Berarti mungkin setelah acara ini kita adakan lagi ya Pak Sigit di time berikutnya. Jadi Ya, mungkin dengan topik yang enggak berbeda. cuma iya. Jadi kita tunggu lagi nih ya Pak Sigit acara-acara berikutnya. Baik, tak terasa hampir 1,5 jam kita asik berbincang-bincang bersama. Banyak hal yang bisa kita peroleh pada kesempatan ini. Sebelum acara kita akhiri, saya minta kesediaan Pak Sigit untuk memberikan closing statement. Pada Pak Sigit, saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Miss, ada nggak pertanyaan yang belum terjawab, Miss? Nanti sekalian nanti Ada beberapa, Pak Sigit. coba Oke, bisa dibacakan yang belum. Oke, salah satunya datang dari Ibu Hilda. Karakter anak saya sebaliknya sangat percaya diri, sebaliknya dari yang tadi nih, Pak. Dan senang Maksudnya, berorganisasi. Miss, sorry, Miss. Oh, yang sorry. sudah masuk, yang Miss kan tadi Oke. 11 pertanyaan. Iya betul Pak. 12 Banyak. pertanyaan atau 11 pertanyaan. Itu yang belum terjawab ada berapa? Oh, ada 3, Pak. Ya, coba. Nanti saya elaborasi di akhir ya. Oke. Salah satunya bagaimana melatih anak agar anak usia pra sekolah, misalnya usia 3 tahun tidak tantrum. Lalu, seringkali, sudah 2 sama-sama bagaimana dengan Kalistung di usia prasekolah? Bagaimana dengan sekolah Notre Dame? Hanya 2, Pak. Yang satunya sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sebelum saya closing ini karena ada pertanyaan menurut saya cukup bagus mengenai tantrum. Saya bukan guru PAUD, tapi saya baru baca ini buku ya. Ini Along the Virtuous Way. Ini dari Amerika. Ini Ezo yang menulis. Ini khusus membahas tentang tantrum di anak usia 3 tahun. Itu menurut dia itu sebuah kewajaran terlebih dahulu bahwa anak kecil memang tantrum ya. Tetapi dia akan hilang secara, kalau memang normal, dia usia 3. 4 itu sudah mulai hilang, 5 hilang. Gitu. Nah, tantrum atau kemarahan atau ngamuk gitu ya. Ngamuk gitu ya istilahnya. Nah, itu ada beberapa hal. Jadi alasan dia ngamuk itu apa? Gitu. Ternyata yang pertama adalah dia mau balas dendam. Ya, atau dia mau memeras. Memeras itu dalam artian dia punya sesuatu lalu dia nggak kesampaian gitu, lalu pengen dapat sesuatu gitu ya. Yang kedua adalah saya tadi mau gini nggak boleh sama mami, lalu dia ngamuk. Itu menurut Ezo. Nah, itu yang perlu dikelola. Nah, Ezo di dalam buku ini itu menyarankan mengenai corong parenting, Bapak Ibu. Corong parenting itu apa? Jadi ketika anak kecil itu semua yang nentuan kita, gitu ya. Jadi corong parenting ini penting sekali. Anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi kita harus menentukan makannya apa. Ya kan? Bajunya apa? Yang bagus buat anak apa? Itu usia 0, 1, 2 gitu kan? Usia 3 gitu. Nggak ada pilihan. Makan ya harus ini dan ini. Nanti masuk usia 5, mulai pilihan, tapi pilihannya kita yang tentukan. Ya, mau sawi putih, brokoli, atau sawi hijau. Ya, di luar itu nggak boleh. Gitu. Nah, lama-lama kebuka corongnya itu. Nanti di kelas 5 udah mulai ada pilihan. Oke, mau mie, mau buka bento, mau KFC, mulai buka. Nanti SMP mulai dibuka lagi. Ada diskusi sama dia. Dia mau sekolah di mana? Oke. SMA mulai dibuka lagi. Kebebasannya itu dibukai, corongnya itu membuka gitu. Nah, kebanyakan saya lihat bahwa saya sendiri sebelum baca buku ini juga kebalik corongnya. Jadi anak-anak apa-apa boleh ketika anak kecil. Ketika mau gede ditahan. Ketika anak gede tahan. Akhirnya kayak gunung meledak ketika dia remaja. Gitu ya. Itu mengenai corong parenting ini. Jadi ini tidak bisa saya jawab secara singkat mengenai tantrum ini, dan mungkin ada baiknya nanti coba lihat nanti tahun depan seperti apa perkembangannya. Saya harap berkurang ya.
Kemudian yang mengenai calistung, ini ada 3 aturan dari pemerintah, ya. Nah, saya saya bisa bacakan peraturannya. Yang pertama itu adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan PAUD. Yang kedua, peraturan Menteri 137 tahun 2014 tentang standar PAUD bahwa tidak ada materi calistung. Tahun 2014 diatur. Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dalam menerima murid SD kelas 1 tidak boleh ada syarat calistung. Itu peraturan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan peraturannya. 3 sampai 3 lapis 3, mungkin 1 ngeyel, 2 ngeyel, 3 2018 muncul ya. Nah, sebenarnya calistung itu apa? Itu literasi. Kita mesti bacanya literasi, jangan kita hanya bisa baca. Karena saya sampai saat ini sedang mencari risetnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tahu, tolong kirim email ke saya. Ada nggak kaitan dia bisa membaca di SD kelas 1 dengan keberhasilan dia? Karena kita ini ranking bawah, Bapak Ibu, dalam hal literasi. Kalau nggak salah UNESCO ya yang melakukan riset itu. Di bawah kita masih ada Botswana. Tapi kalau kita mau literasinya kayak Singapura sama Malaysia, kita masih jauh sekali. Mereka ada di atas. Artinya apa? Literasi itu kita dinilai kurang dapat memahami bacaan. Maksudnya bacaan apa? Ide utamanya apa? Kenapa dia menulis seperti itu? Betul apa enggak yang dia tulis? Itu kita masih lemah. Gitu ya. Pada kenyataannya sekarang ini ada guru kelas 6 juga di sini. Tidak ada murid kelas 6 yang sulit. Sebenarnya saya dalam kesempatan ini juga menghimbau Bapak Ibu jangan terlalu khawatir ya. Anak itu kecepatan membacanya beda-beda. Biarkan dia lancar di kelas 4 lah ya, kelas 3, kelas 4 gitu. Itu nanti yang paling penting dia tahu apa yang dia baca. Di Jepang sendiri itu kan kelas 3, kelas 4 baru lancar ya. Di Amerika juga kelas 1 enggak semuanya lancar, tapi novel gitu dia tahu ya. Jadi dia lebih ke literasi, bukan ke cara bacanya. Kira-kira itu. Nah, saya ingin menutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung bersama. Saya mau tutup dengan satu sharing saya tentang penelitian dari Profesor Bandura. Ini menurut saya penting sekali, Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 hal ini saling tergantung, Bapak Ibu. Mau anak kita sukses atau tidak ketika anak kita belajar di rumah. Jadi ini saling mempengaruhi, tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah kondisi lingkungan, Bapak Ibu. Lingkungan di sini ada lingkungan fisik, ada lingkungan non-fisik. Misalnya lingkungan fisik seperti yang tadi saya contohkan, readiness. Cahaya cukup nggak ya untuk belajar? Ada suara-suara yang mengganggu nggak saat PJJ? Ada yang berseliweran nggak? Gitu ya. Peralatan cukup nggak? Ini penting sekali. Lalu kondisi non-fisik, suasana di rumah seperti apa? Harmonis kah? Jadi kalau dia lingkungannya siap, harmonis, itu satu kondisi yang mendukung dia dalam belajar. Ya, beda kalau di rumah lagi nggak harmonis ya. Ini sangat mengganggu. Tapi itu mempengaruhi kondisi internal anak. Yang kiri bawah ya, kondisi internal anak itu sama seperti kita yang saya contohkan tadi. Anak itu internalnya itu nggak selalu pengen belajar loh Bapak Ibu. Kadang-kadang males, kadang-kadang excited gitu ya. Kadang-kadang bersemangat sekali, kadang-kadang ya in the middle. Sama seperti kita. Mau ke kantor kadang-kadang semangat, kadang-kadang males. Itu kondisi internal. Yang ketiga adalah sikap belajar. Jadi ini saling mempengaruhi. Sikap belajar itu misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya tadi saya contohkan, anak saya bangun pagi misalnya ya. Sikap dia terhadap pelajaran Mandarin atau matematika contoh ya. Bangun tidur dia matematika. Wah, saya nanti ketemu sama Mister ini di matematika. Wah, asik. Kemarin saya dapat. Ya, ini sikap belajar udah positif. Ya, udah positif, dia antusias, excited gitu. Beda kalau dia bangun tidur, sikap belajar terhadap matematikanya, ya ketemu sama Mister itu, ya males deh. Udah kondisi lingkungannya nggak mendukung, sikap belajarnya udah males, kondisi internalnya lagi males, yang pasti dia sangat down pada hari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, para orang tua, juga saya sendiri ya, untuk mempersiapkan 3 ini dan memperhatikan
kondisi internal anak, juga sikap belajar dan kondisi lingkungan ini mungkin bisa menjadi kunci untuk kita semua, ya. Dan saya mau langsung ke tips terakhir Bapak Ibu ya, bahwa begini Bapak Ibu. Jadi yang paling penting buat kita adalah anak berproses. Di dalam kondisi ini kita bersama-sama untuk melihat proses itu dan bersabar ya. Dan mengkomunikasikan apabila ada masalah itu ke pihak sekolah. Ini juga menjadi salah satu faktor penting. Gitu ya. Nah, dimanapun sekolah biasanya ada channelnya, entah itu ke wali kelas, ke guru kelas, ke email, ya, ke kepala sekolah, biasanya ada yang sudah ditentukan. Beritahu sekolah problem apa yang dihadapi anak-anak. Karena di sekolah ada guru BK, ada wali kelas yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, itu ada partnership yang bagus. Karena tidak semua kita bisa selesaikan di rumah Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau kita mesti partnership dengan sekolah lebih baik. Kira-kira itu tea time kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga paling nggak ada 1-2 yang nyantol gitu ya, yang membantu kita semua. Baik, terima kasih Pak Sigit sharingnya sore hari ini. Untuk mengakhiri acara ini, saya mohon kesediaan Suster Veronica SND untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada Suster Vero, saya persilahkan. Terima kasih Suster Devi, Mbak Sigit. Terima kasih Suster, silakan. Ya, marilah Bapak Ibu Guru, Suster semuanya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu kepada kami sepanjang pertemuan diskusi kami hari ini. Semoga segala informasi yang telah kami terima dan kami dapatkan menjadi sumber inspirasi untuk mendampingi anak-anak kami dalam belajar di masa pandemi ini, sehingga dapat menumbuhkan semangat dan kegembiraan dalam belajar. Semuanya ini kami serahkan demi pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Yulia, Suster Maria Alosia, dan Suster Maria Ignacia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miss Devi, Pak Sigit. Terima kasih Suster Vero. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir.